Yang terhormat Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah telah di tempat acara. Selesai. Mengawali acara pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama yang akan حمدا شاكرين حمدا نائمين لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, kami berkumpul memohon rahmat dan ridho agar kami senantiasa. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini barokah dan berbudi pekerti luhur. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang luas, halal dan barokah, serta amal yang mutakabbalah. Ya Allah, di dunia wal akhirah, illa qadaitanah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kasih kami adalah insan yang tiada berguna. Rabbana atina fid dunya hasanah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan kecuali Pak Wagub Gus Yassin. Jadi kita selamat pagi dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Dan hari ini kita ternyata keturutan juga. Kami ngadap ke ruangan beliau telisipan. Kami telepon handphonenya keliru gitu. Tapi hari ini berkah beliau dan jajaran telah dengan kita. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Khususnya Pak Wakil Menteri Sosial, Pak Bujabu, adalah bansos dalam bentuk PKH dan bantuan BNPT atau bantuan pangan non tunai itu menyasar 18 juta KKRB, dan yang ketiga adalah perbankan, dan yang terakhir adalah keempat untuk program yatim piatu. Ini program kita kayak gini. Nah, inilah yang masuk ke Jawa Tengah ini lewat kabupaten kota Pak Tuti, jadi 12 triliun 396. Itu untuk 3.476.830 akan ada rinciannya lebih detail, tapi kira-kira inilah. Jadi ada, nanti dulu Mas, jangan dilupa dulu. Udah, aku dulu. Ya, untuk mohon maaf, untuk 7 triliun lebih untuk sembako, 4 triliun lebih untuk PKH, untuk yayasan yatim piatu 286 miliar untuk 37.000, dan ada 543 setiap tahun untuk memperoleh Kementerian Kesehatan. Jadi yang membayar Kementerian Kesehatan, tapi yang menandatangani kami berdasarkan 17 triliun lebih dana atau anggaran APBN yang kemiskinan. Jadi yang sekolah di sini ini sekolah rakyat. Ini jadi saya ulang lagi ya, jelas. Jadi ini adalah khusus untuk mereka yang miskin. Yang ada di desil 1. Desil 1 itu udah paling miskin. Ya.
Wah, wayang. Dengan cenderung kalimat pertama dari Gubernur Jawa Tengah kepada Menteri Sosial Republik Indonesia. Selanjutnya dengan Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Gubernur Jawa Tengah. Diberikan kesempatan untuk foto bersama. Foto dulu, Pak. Sendiri ya. Mati bilang. Siap. Oke. Ya. Mohon izin Bapak. Bapak Ibu mohon izin. Izin Gus 1 2 3. Mau semangat Don. Oke. Sampun Bapak. Kementerian Sosial dan juga Provinsi Kabupaten Kota. Yang kedua, sesuai arahan Presiden, kami menyampaikan tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang sekarang sudah selesai, sudah keluar impresnya dan sedang dilakukan uji petik, sedang dilakukan ground check untuk supaya kita dapat gambaran yang lebih utuh tentang data yang kita miliki dengan situasi dan kondisi di lapangan. Data tunggal sosial ekonomi nasional ini adalah data yang akan dijadikan pedoman oleh pusat, provinsi maupun kabupaten kota dalam rangka untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Jadi datanya data tunggal, intervensinya mudah-mudahan nanti bisa terintegrasi dan efektif hasilnya. Itulah DTSEN yang merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua, dan ini terjadi untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo. Jadi data tunggal ini bisa diwujudkan dan kita bersyukur sekali. Kemudian yang juga kita sampaikan tadi tentang sekolah rakyat. Ini adalah gagasan dari Presiden Prabowo yang saya memahaminya sebagai upaya untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang. Ya, 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045 yang akan datang itu tidak akan sukses kalau wong ciliknya tidak bangkit, ya. Keluarga miskinnya juga tidak berperan. Maka ini adalah upaya sekali lagi dari Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan yang berkelanjutan. Tentu sekolah ini ada bedanya dengan yang lain, diantaranya adalah pertama-tama sekolah ini berbentuk boarding school, jenjang SD, SMP, dan SMA. Ya. Yang kedua, gratis, semua dibiayai oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, kurikulumnya kurikulum unggulan, sekolah unggulan yang dikombinasikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing daerah nantinya. Berikutnya juga sekolah rakyat ini akan memprioritaskan warga di sekitar lokasi sekolah itu berdiri. Itu prioritasnya di sana, mereka yang berada di desil 1 dan desil 2. Jika desil 1, 2 sudah tidak ada, naik nanti ke desil 3. Jadi itulah kira-kira beberapa hal yang menyangkut sekolah rakyat yang harapannya itu bisa dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Syaratnya Pak? Sasarannya Pak? Syaratnya yang pertama harus masuk dalam DTSEN di desil 1. Jadi desil 1 itu ya kelompok yang paling rentan lah. Keluarga miskin, miskin ekstrim. Miskin atau miskin ekstrim. Itu yang syarat pertama. Setelah itu baru nanti akan ada tes lanjutan. Jadi ada tes lanjutan. Tapi yang pertama
berasal dari keluarga miskin atau keluarga miskin ekstrim. Pak, akan dibangun berapa sekolah, Pak? Ya, kita masih upaya, ini yang sudah siap lokasinya baru 50 berapa, tapi terus bertambah ini. Di Jawa Tengah ada? Di Jawa Tengah ini baru kali ini kita koordinasi, tadi sudah pada menyampaikan pesan kepada saya, insya Allah Pak Gubernur akan berpartisipasi, kemudian Bupati Wali Kota akan berpartisipasi. Harapan kami setiap kabupaten kota minimal satu lah. Anggarannya berapa, Pak? Budgetnya gimana untuk penyiapan tenaga? Oh ya, semua dari pusat nanti, semua dari pusat. Jadi yang sudah ada direkrut, kan ada sudah disiapkan. Itu yang menyiapkan adalah Dikdasmen. Jadi guru-guru banyak yang sudah nanti disiapkan, kemudian dites lagi. Nah, mereka nanti akan ditempatkan di sekolah rakyat. Kurikulumnya digodok antara Dikti dengan Dikdasmen. Anggarannya untuk sekolah berapa? Terus anggaran satu sekolah? Ya masih dihitung terus ya, tetapi kira-kira ini ke depannya, kira-kira sekolah rakyat ini akan dibangun di atas lahan 5 hektar sampai 10 hektar. Ya. Itu kira-kira untuk jenjang SD, SMP, SMA ke depan. Seperti ini. Kira-kira sampai berapa, Pak? 1000 pada akhirnya nanti. Tapi yang pertama ini ya nanti kita lihat kemampuan sarana prasarana yang ada. 1000 itu berarti satu sekolah ya, Pak? 1000 itu satu sekolah. 1000 itu satu sekolah. Nanti rencananya 1001 sekolah pada akhirnya ya, tapi untuk sekarang dimulai dari melihat situasi kondisi. Kita punya sentra ya, jadi kita punya sentra pusat pelayanan di berbagai daerah. Di Jawa Tengah ini kita punya 4 yang insya Allah akan kita jadikan tempat untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Statusnya gimana? Ya nanti ada di ketentuan berikutnya nanti akan ada. Sekarang masih digodok terus. Tapi yang jelas penanggung jawabnya adalah Kementerian Sosial. Ada syarat harus berprestasi tadi, Pak? Di Bataran Harus ada? berprestasi dulu anaknya. Ya berprestasi akademik itu maksudnya ya dia bisa jadi setelah ini ada tes akademiknya kan ya, kita lihat nanti. Kalau tesnya nggak lolos gimana berarti? Ya nanti kita lihat bisa diafirmasi kan lewat jalur-jalur lain. Tapi yang jelas pertama ini dulu yang jelas pertama ini kita lihat dia dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Setelah itu ada tes lanjutan. Ya, cukup jelas saya kira. Jawa Tengah tadi beberapa bupati wali kota sudah menyiapkan lahan, ada yang 5 hektar ya, Ya, 5 betul. hektar dan lain sebagainya. Nanti kita lakukan verifikasi, kan kita baru sosialisasi. Tapi prinsip kita sudah siap semua. Ya. Pak, untuk tenaga pendidiknya ada yang dari Jawa Dan kita Pemprov tetap siap mendukung untuk program pemerintah karena ini semuanya adalah untuk masyarakat kita khususnya Jawa Tengah. Oke, Kalau cukup. tenaga pendidiknya gimana, Pak, dari Jawa Tengah? Nanti kan semuanya dari pusat. Kita tunggu aja nanti sosialisasi berikutnya. Tapi prinsip kita dukung dan kita siapkan untuk Jawa Tengahnya. Oke. Pak, prioritas untuk wilayah miskin ekstrim atau gimana nanti? Memang sasarannya kan miskin ekstrim. Oke. Di tempat kita di Densos ada 160 yang putus sekolah ya. 160.000. Ini kan masih bertambah. Masih kita datakan, Mbak. Oke.